Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi 8 akan mempresentasikan tentang hukum perizinan usaha. Yang pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama Naili Fitri Faroha, yang kedua Agung Taufanda Putra, saya sendiri, yang ketiga Abdullah bin Rifai. Monggo Mbak Naili. Oke. Pengertian hukum perizinan usaha. Izin usaha berfungsi sebagai sarana pemerintah untuk mengawasi dan membina seluruh kegiatan usaha supaya tidak menyimpang ke perbuatan yang melawan hukum. Salah satu usaha yaitu surat izin usaha perdagangan. SIUP adalah izin operasional yang diperuntukkan bagi semua perusahaan atau bagi yang melakukan kegiatan usahanya di bidang perdagangan, seperti menjual barang atau jasa. Surat ini wajib dimiliki oleh para pelaku usaha dari perorangan, PT, CV, hingga BUMN untuk menjadi bukti bahwa usaha yang dijalankan telah legal dan sah. Selanjutnya, jenis SIUP menurut pasal 7 dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah SIUP kecil. SIUP kecil ini kategori yang termasuk SIUP kecil ialah perusahaan ini adalah perusahaan yang kegiatan usahanya dengan modal serta kekayaan bersih sebesar 200 sampai 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan. Yang ketiga, SIUP besar. Yang termasuk kategori ini adalah perusahaan yang kegiatan usahanya memiliki modal dan kekayaan bersih di atas 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan. Next. Slide ini ialah slide yang menjelaskan perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP. Yang pertama adalah cabang atau perwakilan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan mempergunakan SIUP perusahaan pusat. Misalnya jika saya mendirikan perusahaan, lalu perusahaan itu ada di Surabaya pusatnya, lalu mendirikan cabang di Jakarta. Nah, cabang yang Jakarta ini tidak membutuhkan SIUP lagi karena sudah diwakilkan oleh pusat yang berada di Surabaya. Yang kedua ada perusahaan kecil. Contohnya ialah tidak berbentuk hukum dan dikelola oleh pemiliknya atau memperkerjakan keluarganya. Contohnya bila ingin mendirikan usaha wedding lah dikelola keluarganya sendiri, maka ini termasuk SIUP yang dibebaskan oleh memperoleh SIUP. Yang ketiga, pedagang kecil, pedagang asongan, PKL. Ini contohnya biasanya kalau di Sidoarjo ini pedagang yang di Gading Fajar. Next. Kegunaan SIUP. Kegunaan SIUP dibagi menjadi 3, yaitu sebagai alat pengesahan yang diberikan oleh pemerintah sehingga dalam kegiatan usaha tidak terjadi masalah perizinan. Yang kedua, dengan memiliki SIUP dapat memperlancar perdagangan ekspor dan impor. Yang ketiga, sebagai syarat kegiatan lelang yang diselenggarakan oleh pemerintah. Next. Permintaan SIUP berbentuk perseroan terbatas harus ditandatangani oleh pemilik dengan membawa dokumen: 1. Kopi akta notaris pendirian usaha. 2. Kopi surat keputusan pengesahan badan hukum PT. Ketiga, kopi KTP pemilik perusahaan. Yang keempat, kopi NPWP perusahaan. Yang kelima, neraca perusahaan. Yang keenam, kopi surat izin tempat usaha situ dari pemerintah daerah setempat. Next. Permintaan SIUP berbentuk koperasi harus ditandatangani oleh pemilik dengan membawa dokumen. Yang pertama, kopi akta pendirian koperasi. Yang kedua, kopi surat izin tempat usaha situ dari pemerintah daerah setempat. Yang ketiga, kopi KTP pemilik koperasi. Yang keempat, kopi NPWP perusahaan. Yang kelima, neraca perusahaan.
Ayo, Ban. Permintaan SIUP berbentuk perusahaan perorangan harus ditandatangani oleh pemilik dengan membawa dokumen: 1. Kopi surat izin tempat usaha dari pemerintah daerah setempat. Yang kedua, fotokopi KTP pemilik perusahaan. Yang ketiga, kopian PWP perusahaan. Yang keempat, neraca perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.